Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Kolbi. Saya dari Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari mata kuliah Sistem Operasi. Baik, di sini terdiri dari 5 soal. Untuk jawaban soal pertama yaitu sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, manajemen proses. Setiap sistem informasi mengelola jalannya program-program pada komputer, termasuk ke dalam penjadwalan proses, alokasi sumber daya, dan terminasi proses. Untuk yang kedua, yaitu fungsinya sebagai manajemen memori. Sistem operasi mengelola pengguna memori utama atau RAM oleh program-program yang sedang berjalan. Untuk fungsi yang ketiga yaitu manajemen penyimpanan. Sistem operasi mengelola data yang disimpan di perangkat penyimpanan seperti hard drive, SSD, dan perangkat penyimpanan lainnya ini termasuk file, folder, dan sistem file. Untuk fungsi yang keempat yaitu manajemen perangkat, I/O. Sistem operasi mengontrol dan mengelola perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, printer, dan monitor. Untuk fungsi yang kelima yaitu antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer dengan berbasis teks, command line interface, atau antarmuka berbasis grafis, atau disebut graphical user interface. Untuk fungsi yang keenam yaitu keamanan dan proteksi. Sistem operasi menyediakan mekanisme untuk melindungi data dan sumber daya sistem dari akses yang tidak sah, serta mengatur hak akses pengguna. Untuk soal yang kedua, yaitu jawabannya, sistem operasi open source dan closed source memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk sistem operasi open source, yaitu karakteristiknya itu kode sumbernya terbuka. Yang dimaksud dengan kode sumber terbuka ini yaitu kode sumber dari sistem operasi dapat diakses, dilihat, dan dimodifikasi oleh siapa saja. Untuk karakteristik yang selanjutnya itu pengembangan kolaboratif, yaitu yang dimaksud dengan ini dikembangkan oleh komunitas yang terdiri dari berbagai kontributor dari seluruh dunia, baik individu maupun organisasi. Selanjutnya yaitu gratis atau berbiaya rendah. Biayanya tersedia gratis atau berbiaya rendah yang memungkinkan pengguna dan distribusi bebas. Untuk selanjutnya itu transparansi. Karena kode sumbernya terbuka, pengguna dapat memeriksa keamanan dan reliabilitas sistem. Selanjutnya yaitu fleksibilitas. Pengguna dan pengembang dapat menyesuaikan sistem operasi sesuai kebutuhan spesifik mereka. Selanjutnya, dukungan komunitas. Kemudian yang terakhir yaitu keamanan. Untuk keamanannya dapat lebih tinggi karena kode sumbernya diperiksa oleh banyak orang dan bug dapat ditemukan serta diperbaiki dengan cepat. Baik, untuk sistem operasi closed source, yaitu karakteristiknya yang pertama, kode sumber tertutup. Maksudnya yaitu kode sumber dari sistem operasi tidak tersedia untuk umum dan hanya dapat diakses serta dimodifikasi oleh pengembang asli atau pihak berlisensi. Selanjutnya yaitu pengembangannya terpusat. Yang dimaksudkan yaitu dikembangkan oleh tim pengembang internal saja. Kemudian, sistem operasi closed source ini berbayar. Selanjutnya, untuk soal ketiga yaitu eh, flowchart dasar sistem komputer. Baik, untuk flowchart-nya ini yaitu sistem komputer ini terdiri dari tiga, yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware ini meliputi perangkat output, perangkat input, media penyimpanan, dan pemrosesan. Untuk software ini terdiri dari dua bagian, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Untuk sistem operasi ini bisa meliputi oleh novel, Windows, Unix atau Linux, dan Mac atau OS. Dan kemudian untuk program aplikasi ini bisa meliputi aplikasi perkantoran, database,
pemrograman dan desain. Kemudian yang terakhir itu brandware. Brandware ini meliputi manajer EDP, analisis sistem, programmer, bahkan operator. Baik. Untuk soal selanjutnya, yaitu jawabannya penjelasan tentang perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Baik, yang pertama yaitu perangkat input. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam sistem komputer. Contoh perangkat input ini yaitu ada keyboard, mouse, scanner, yang biasanya untuk memindai dokumen gambar menjadi format digital. Kemudian ada mikrofon, kamera atau webcam, dan joystick atau gamepad. Selanjutnya yaitu perangkat proses. Perangkat proses ini adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola data yang dimasukkan melalui perangkat input. Unit pengolah utamanya adalah CPU atau yang disebut Central Processing Unit. Contoh perangkat proses itu CPU, kemudian GPU atau Graphic Processing Unit untuk mengelola data grafis dan video. Kemudian ada motherboard, yaitu papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Dan yang terakhir itu ada RAM, atau disebut Random Access Memory. Nah, RAM ini yaitu memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses. Selanjutnya ada perangkat output. Perangkat output ini adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data dari komputer ke pengguna. Contoh perangkat outputnya itu adalah monitor. Monitor ini untuk menampilkan informasi visual. Kemudian ada printer yang biasanya untuk mencetak dokumen atau gambar di atas kertas. Kemudian selanjutnya ada speaker, kemudian clock jack, dan yang terakhir yaitu ada headphones. Nah, untuk yang keempat yaitu perangkat memori. Perangkat memori adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi baik secara sementara maupun permanen. Contoh dari perangkat memori ini ada RAM, kemudian ada hard disk drive atau HDD untuk penyimpanan permanen data dan program. Kemudian ada solid state drive atau SSD. Ini digunakan untuk jenis penyimpanan yang lebih cepat daripada HDD. Kemudian ada flash drive atau USB drive. Ini termasuk jenis penyimpanan portable. Kemudian ada optical disc atau disebut CD atau DVD. Dan yang terakhir ada memory card. Untuk soal yang kelima yaitu jawabannya langkah-langkah menginstal Windows 10. Baik, di sini ada step by step-nya terdiri dari 23 step. Untuk step yang pertama yaitu masukkan media installer Windows 10 yang akan digunakan. Contohnya itu flash disk ataupun DVD. Yang kedua yaitu nyalakan komputer, lalu masuk terlebih dahulu ke BIOS untuk mengatur first booting. Yang ketiga yaitu ketika komputer baru menyala, tekan tombol F2 untuk mengakses ke BIOS. Kemudian yang keempat, setelah disetting first bootnya, tekan F10, save and restart. Dan yang kelima, komputer akan booting melalui media installer Windows 10. Keenam, jika muncul perintah press and key to boot from CD or DVD, klik tombol apapun. Kemudian proses akan berlanjut. Selanjutnya yaitu pilih language to install, time and currency format, dan keyboard or input method yang telah disediakan. Jika sudah, tinggal diklik saja. Kemudian klik install now. Nah, setelah itu saat proses sedang step up is starting, tunggu sampai proses berlanjut. Selanjutnya, masukkan serial number yang dimiliki. Kemudian untuk step selanjutnya yaitu sesuaikan jenis Windows yang telah dipilih. Contoh Windows-nya yaitu misalkan Windows 10 Pro dengan versi 32 bit, kemudian klik next. Yang ke-13 yaitu
Kemudian beri centang pada opsi I accept the license terms, lalu klik next. Untuk slide selanjutnya terdapat dua pilihan, yaitu bisa upgrade dan custom. Jika ingin menginstal ulang komputer, maka pilihnya yang custom. Kemudian step selanjutnya yaitu lanjut ke bagian pembagian partisi. Bagi minimal dua partisi, yang pertama drive C digunakan untuk sistem, yang kedua drive D untuk menyimpan data-data pribadi. Terus, kemudian pilih partisi yang dijadikan lokasi untuk sistem Windows. Selanjutnya contohnya pilih drive 0 partition 2. Selanjutnya, pengalokasian file-file Windows dari media installer ke hard disk. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian klik Restart Now. Setelah di restart, keluarkan media installer dari komputer. Tunggu hingga prosesnya selesai, kemudian masukkan serial number-nya. Atau bisa diklik Do to Disk, atau di skip saja. Kemudian, step selanjutnya itu pilih I want it, kemudian klik Next, dan step selanjutnya buat akun untuk komputer, kemudian klik Next. Akan tampil desktop Windows. Nah, tampilan ini yang menandakan Windows berhasil diinstal. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.